Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan One on One bersama saya Fani Imaniar. Hari ini kita akan membahas mengenai fenomena sosok pesohor atau selebriti yang merambah ke dunia politik. Dan fenomena ini sebenarnya sudah kita kenal sejak tahun 2008, sudah lama sekali. Gak semuanya memang para selebriti yang turun ke dunia politik ini sukses memang. Tapi yang sukses banting setir langsung karirnya beralih menjadi politisi. Nah, salah satu nama yang dulu kita sering lihat di layar kaca sebagai selebriti, kemudian juga masih di layar kaca, kali ini sebagai politisi adalah Vena Melinda. Kalau saya sebagai awak media kala itu mengenal Mbak Vena Melinda ini di tahun sekitar 2010, atau 2009 hingga 2014 ini menjadi anggota dewan. Kemudian lama tak terdengar, saya dengar mantan Putri Indonesia ini sempat vakum. Kemudian yang saya dengar baru-baru ini kembali Mbak Vena Melinda ini turun ke dunia politik. Kali ini dikabarkan ikut serta kembali dalam kancah perpolitikan jelang pemilu 2024. Nah, pasti penasaran kan alasannya apa dan kira-kira seperti apa sih beda dari perjalanan menjelang 2024 ini dengan perjalanan karir politik sebelumnya oleh Mbak Vena Melinda. Kita langsung bahas saja karena yang bersangkutan Mbak Vena Melinda sudah bergabung bersama kami di studio pada hari ini. Selamat hari baik, Assalamualaikum Mbak Vena. Waalaikumsalam. Senang warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Vena apa kabar? Baik dong, harus semangat. Semangat terus ya, sehat-sehat terus ya Amin, Mbak Vena ya. amin. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa akhirnya berjumpa dan juga berdialog, ngobrol bersama dengan Mbak Vena Melinda. Mbak, kalau boleh tahu kan sempat vakum ya, atau katakanlah kita bicara sih ke awal-awal karir atau Mbak Vena mau memutuskan untuk terjun ke dunia politik seperti itu. Apa sih yang membuat Mbak Vena tuh pengen turut serta dalam dunia politik, mengingat banyak kan sebenarnya pemberitaan kemudian juga kasus-kasus yang berada di balik para politikus ini. Iya, jadi menarik ya. Dulu aku orang yang sangat benci sama politik. Sampai benci? Karena aku bukan orang organisatoris. Dulu di SMA aja nggak pernah ikut OSIS gitu loh. Jadi seniman lah. Terus SMA 6 ya Mbak? SMA 6, terus Musuhnya kuliah. aku SMA 70. Oh, tetangga ya. Sering berantem ya. Tapi kan tetap akrab. Iya, jadi dulu mindset aku politik itu sesuatu hal yang sangat jauh dari hidup aku ya. Karena politik itu aku lihat keras, kemudian kayak semacam grey area, dirty, dan lain sebagainya. Not all black and white ya? Iya, jadi aku orangnya idealis banget, orangnya perfeksionis, jadi aku kayak nggak mungkin bisa jadi politician gitu. Tiba-tiba aku inget banget di tahun 2009, kenapa aku mau masuk politik, karena aku punya concern yang namanya pendidikan. Karena dari dulu aku tuh seneng banget tuh beramal. Cuma waktu itu beramalnya ala Vena ya. Jadi aku punya rezeki, aku selalu kasih anak-anak yang di pinggir jalan. Nah dari dulu tuh anak-anak kecil, anak-anakku Feral Atala kecil selalu kalau misalkan ada dulu kan ada joki 3 in 1, ada pengemis, ada Pak Oga. ya macam-macam lah anak-anak kecil kan. Jadi anak kecil megang anak kecil lagi gitu. Nah disitulah mulai aku ngerasa, kalau aku bisa menolong mereka, bukan hanya ngasih makan atau ngasih uang, kayaknya aku mau deh. Nah karena dari situlah aku tiba-tiba ada kesempatan menjadi caleg waktu itu. Dari salah satu partai, dan aku selalu bilang kalau aku mau berpolitik, aku harus politik yang bersih. Oke, itu Jadi, syaratnya Mbak Vena? kepada diriku sendiri, karena aku kan nggak ngerti politik itu apa. Jadi benar-benar learning by doing. Nah setelah aku kampanye, aku punya cara sendiri. Jadi kalau dulu orang-orang berorasi, saya akan begini-begini. Kalau aku enggak, karena aku waktu itu instruktur senam, aku langsung menuju kepada konstituen perempuan. Nice. Kenapa? Karena aku pikir konstituen perempuan secara BPS itu sama jumlahnya. Tapi mereka kadang-kadang, gue pilih yang mana ya? Oke. Politisi perempuan yang mana yang wajib gue pilih kan gitu. Dan tidak terdengar ya suara mereka. Nah, jadi dari sekian banyak pesohor atau apa, aku punya gaya sendiri. Karena aku ngirit waktu itu ongkos politik aku, udah deh daripada manggil penyanyi dangdut atau apa gitu ya untuk meramaikan, aku aja sendiri. Jadi aku tidak orasi, aku senam. Karena buat aku, kalau kita menggrab ibu-ibu ya sebagai konstituen, kita grab hatinya. Oke. Nah, ini aku senam tuh. Senam 1 jam, habis itu foto-fotonya 2 jam. Tapi secara nggak Ibu-ibu sengaja ya, itu adalah cara yang paling efektif dan efisien. Jadi ibu-ibu kalau kita bisa grab hatinya, dia bisa ngomong tuh sama suaminya, panjenengan pilih Vena Melinda ya nomor urutnya 1, begini-begini. Kalau enggak tak masakin. Iya, jadi akhirnya
ternyata efektif dan orang-orang selalu bilang, kalau nggak orasi nanti orang-orang tahu apa visi misi lo atau ideologi lo. Tapi dalam hati aku tuh punya cara sendiri untuk menekan ongkos politik. Karena bagi aku kalau kita menjadi politisi harus kemampuan kita. Nggak boleh berhutang kiri kanan, nggak boleh ada yang sponsorin karena takutnya nanti dia tidak independen. Itu dalam pikiran aku ya. Dan alhamdulillah tanpa tim sukses aku Sendiri bisa. Mbak Vena? Waktu itu cuma satu yang nganterin. Kemudian aku sama mamaku gitu. Jadi cuma bertiga doang, nggak punya tim sukses. Karena nggak tahu kan. Saking nggak tahunya jadi nyantai. Kalau orang-orang udah heboh dengan tim sukses, aku biasa aja. Tapi aku konsisten dengan konstituen perempuan. Akhirnya dengan senam-senam itu secara nggak sengaja aku punya tempat di hati ibu-ibu Jawa Timur 6 ya, Tulung Agung, Blitar, Kediri, ini buat panjenengan sedoyo, matur suwun nggih, yang udah setia memilih aku, padahal aku nggak bisa ngomong Jawa halus kan, karena aku orang Surabaya. Jadi cara ngomongnya tuh bukan mugi-mugi panjenengan sedoyo di Paringgil gitu ya enggak. Jadi tapi mereka ngeliat aku, Ibu Vena nih orangnya mau diajak foto. Terus kan melalui senam itu secara nggak langsung mereka ngeliat aku tuh punya leadership. Karena yang paling penting adalah seorang wakil rakyat, dia tuh membumi, dekat dengan masyarakatnya dan nggak ada batasan. Iya, nggak ada batasan dan mereka ngeliat ada leadership di dalam diri aku. Karena kan aku kan memimpin senam ratusan orang bisa lihat bagaimana karakter aku kan gitu. Jadi itu yang aku pakai 2 periode sampai terakhir 3 periode kemarin. Jadi aku hanya konsisten dengan konstituen perempuan, bukan berarti nggak perhatian sama konstituen laki-laki, bukan ya. Tapi buat aku justru aku pengen mengencourage nih kaum perempuan ya Indonesia bahwa siapapun bisa jadi politician, siapapun bisa jadi decision maker. Yang paling penting mereka mau menggunakan hak untuk dipilih, bukan hanya menggunakan hak untuk memilih. Karena sekarang kan ada undang-undang parpol, ada undang-undang pemilu yang sebenarnya membuka luas perempuan Indonesia untuk berani menjadi decision maker. Karena kita trias politika ya tinggal tergantung mau jadi eksekutif, legislatif atau yudikatif. Dan Mbak Vena memilih untuk menjadi legislatif. Iya, untuk kayak stepping stone aku, karena jujur selama 2 periode banyak banget tawaran jadi bupati. Karena aku rajin turun, akhirnya image orang, terutama ini kan aku komisi 10 ya pendidikan, banyak banget itu kepala sekolah yang di balik gunung gitu. Bu, saya tuh sudah 25 tahun jadi kepala sekolah nggak pernah ngeliat yang namanya anggota DPR RI nyampe ke sekolah dan bisa mensosialisasikan semua program pro rakyat tanpa potongan. Jadi mereka itu sekolah-sekolah yang benar-benar nggak tahu ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar, ada yang namanya rehab sekolah, itu PAUD tuh ya, bisa ada yang namanya program untuk alat peraga. Belum yang desa wisata, jadi banyak banget mitra kerja aku yang punya program pro rakyat yang sebenarnya mereka tuh pingin, tapi nggak tahu how dan gitu. kemana ya. Jadi buat aku keniscayaan, aku rajin turun, sebenarnya kan kita perpanjangan tangan dari pemerintah. Betul. Jadi gampang banget sebenarnya jadi anggota DPR RI, tapi yang paling penting kita nawaitunya harus jujur dulu. Karena kalau niat baik dilancarkan ya Mbak? Ya, insya Allah kalau kita jujur niatnya, ya cara kita berkampanye seperti yang aku bilang, sederhana melalui senam, tapi itu bahasa yang sangat universal untuk menggrab konstituen, khususnya konstituen perempuan untuk melihat siapa sih, kan itu nggak boleh milih wakil rakyat kayak kita milih jarum di jerami gitu yang tergantung nih cantik oke milih gitu, yang ini ganteng milih, kan nggak boleh begitu. Meskipun saya nggak ngecap, istilahnya saya nggak orasi, tapi melalui senam, melalui saya kemudian terpilih, saya rajin turun, sampai mungkin kalau nih staff saya yang pernah kerja sama saya di ruangan saya tuh isinya tuh adalah peta Jawa Timur 6, Tulung Agung, Kediri, Blitar tuh sampai saya stabiloin, mana desa yang udah, mana yang belum, kecamatan. Karena saya harus punya target. Target saya adalah selama 2 periode semua program pro rakyat itu harus mereka bisa akses dengan baik tanpa potongan ya. Jadi sosialisasi kepada semua perangkat ya, termasuk mitra kerja kita, kepala sekolah dan lain sebagainya. Mereka harus tahu gitu ya bahwa banyak banget program pro rakyat yang mereka bisa nikmati. Sebagai kompensasi mereka kan sudah membayar pajak. Mereka juga warga negara Indonesia. Dan hak mereka bisa didapatkan. Nah itu karena mereka sekolahnya nggak punya internet, akhirnya ketidaktahuan itu membuat banyak di banget. Jawa ya Mbak Vena? Iya, tapi kan banyak yang nggak punya internet, nggak punya komputer, sementara banyak banget program TIK yang mereka nggak tahu. Jadi akhirnya di situ baru terlihat bahwa pemetaan ini adalah keniscayaan kalau anggota DPR RI-nya harus jemput bola, harus turun langsung. Jangan cuma di gedung pura-pura aja. Jadi kita punya 3 kewenangan nih. Pengawasan,
legislasi, dan juga budgeting. Ketiga hal ini menurut aku itu yang nggak bisa dicapai kalau kita jadi artis aja kayak aku. Aku bisa tuh nolong orang, kasih makan, tapi kan hanya ruang lingkupnya gitu doang. Iya. Tapi kalau sebagai artis yang dia sudah punya popularitas, elektabilitasnya gimana cara dapetinnya? Ya dia harus mau belajar. Kayak aku juga awal kan di underestimate. Wah ini salsa, nanti di DPR menjadi pemanis. Banyak tuh yang ngomong gitu waktu itu pengamat politik. Suara-suara sumbang itu di Suara-suara mana-mana itu. ya? Tapi aku buktikan bahwa sebenarnya jadi politisi bukan harus pinter-pinteran, tapi bagaimana punya hati nurani, konsisten untuk bisa berjuang bagi rakyat. Jadi buat aku ternyata menyenangkan ya pekerjaan ini. Yang tadinya aku pikir wah nanti takut kena kasus. Nah itu kan semua tergantung individu. Dari benci menjadi cinta, Cinta dong banget. berarti. Bagaimana nggak cinta nih ya? Aku kalau ke sekolah itu yang namanya misalkan program Kartu Indonesia Pintar ya. Dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai SMK. Perguruan tinggi ada lagi beasiswanya. Pada saat aku datang pernah nih ada seorang anak. Tiba-tiba pas aku kan simbolis ya kasih ke dia. Dia ngasih aku tuh bingkisan isinya tuh bakso. Bingung kan? Kok saya dikasih bakso ya? Iya Bu, karena orang tua saya tuh tukang bakso. Seumur hidupnya orang tua saya tuh nggak pernah anaknya menerima bantuan dari anggota DPR RI, dan itu baru Bu Vena. Jadi orang tua saya sebagai tanda terima kasih, mereka siapin bakso ini buat Bu Vena. Aduh di situ saya benar-benar ngerasa ya Allah, dari semua pekerjaan yang pernah saya jalanin ya, dari pemain film, pemain sinetron, saya pernah jadi salsa entertainer, pernah jadi pengusaha tempat senam. Tapi inilah pekerjaan yang paling mulia karena saya menyadari bahwa suksesnya orang itu karena orang yang bermanfaat bagi sesama. Jadi saya langsung, wah ternyata pekerjaan ini membuat saya banyak didoain. Dan yang pasti karena saya ibu juga, kalau saya pekerjaannya mulia, apa yang saya kerjakan semua kepada masyarakat itu dengan hati yang tulus, pasti anak cucu saya menikmati kebaikan itu. Jadi situasi ini apa ya yang Mbak Vena dapatkan gitu untuk Iya. menghangatkan tidak hanya hati, pikiran, tapi seluruh jiwa raga, inilah yang membuat Mbak Vena akhirnya bertahan turun lagi ke dunia politik ya untuk jalan 2024. Iya, Tapi tahan dulu sebetulnya. jawabannya. Oh iya. Kita akan gali lebih lanjut di segmen berikutnya biar lebih dalam, biar lebih heart to heart seperti itu ya Mbak Vena. Tetaplah bersama kami pemirsa, program One on One akan kembali setelah jeda berikut ini.